Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Wahai Ali, apabila Allah Subhanahu wa taala murka kepada seseorang, maka Allah taala akan memberikannya jalan rizki berupa harta yang haram. Lalu apabila Allah taala menjadi sangat murka dan marah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan dan mengutus iblis syaitan kepada orang tersebut untuk menemaninya, juga memberikan keberkahan dari sisi syaitan di dalam harta dan kehidupannya. Syaitan dari golongan jin dan manusia akan menjadi teman sejatinya dan akan mempermudah orang tersebut terhadap urusan dunianya, serta akan menyibukkan orang tersebut dengan urusan duniawi agar jauh dari urusan agamanya, ibadahnya, masjidnya, majelisnya, gurunya, juga orang tuanya. Dan syaitan pun menipunya dengan berkata, teruskan, tenang, Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Nanti aja taubatnya kalau sudah semua dimiliki, atau kalau sudah tua dan mapan baru tobat, sholat, ngaji, hadir majelis, dan bla bla bla, segudang kata menipu dari syaitan dan iblis. Saat tersadar orang tersebut sudah di penghujung napasnya, juga sadar sesal dikubur di hari akhir nantinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Kita baca Fatihah. Wabil khusus yang punya hajat melahirkan anak perempuan, yang punya rumah melahirkan anak perempuan yang bernama Safira Maulida binti Syamsul Bahri. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa min salihah. Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minka dzurriyyatan thayyibatan innaka samiul du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a wa ila hadrati sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa salli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid di Rabiul Awal, titik daripada semua penunggu-penunggu alam semesta menginginkan hadir untuk berjumpa dengan zat Nabi, dan kita juga memasuki bulan Nabi tanpa menunggu kita dilahirkan dan dijadikan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita selalu membuat kita istiqomah, diberi kekuatan afiat, diberikan juga kelapangan dan kesenangan kita untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk dalam pengorbanan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingat kemarin ada yang ketinggal di cerita
apa di Abah Ali Toha. Abah Ali Toha punya guru Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi ada yang nggak tahu bahwasannya bapaknya Syekh Muhammad Yasin kan bin Isa. Berarti bapaknya namanya Isa. Asli dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Beliau ini adalah salah seorang wali yang masyhur dan pengorbanannya luar biasa sehingga melahirkan Syekh Muhammad Yasin, seorang ulama besar, wali besar, pengumpul hadis, pengumpul sanad dan pengumpul ilmu di berbagai macam belahan dunia. Ilmu Turki ada di Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Ilmu Baghdad ada di Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Apalagi Nusantara, gitu. Artinya di berbagai Mesir, Kairo, kalau mau ngambil sanad ke Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi bagaimana beliau bisa dilahirkan dari seorang bapak yang bernama Isa, Syekh Isa? Ini sejarahnya banyak yang belum tahu, nggak ada di YouTube kayaknya. Ini dapat dari kisah orang soal dari kita punya orang tua. Jadi Syekh Isa ini, bapaknya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani itu suluk kepada Nabi SAW, cinta kepada Nabi SAW. Apa yang beliau lakukan, pengorbanan untuk Nabi. Kita kan enak nih, baca maulid, senang-senang makan, gelang, rokok, ya. Tapi apa yang dilakukan Syekh Isa ini? Beliau menekatkan hatinya dan langkahnya, batinnya, dohir, semua anggota tubuhnya untuk apa? Untuk ziarah kepada Nabi SAW. Dengan apa? Berjalan kaki dari Padang Pariaman, Sumatera Barat sampai ke kota Nabi SAW. Itu perjuangannya seorang bapak Syekh Muhammad Yasin. Beliau benar-benar berjalan kaki itu tahun 1900, belum ada pesawat. Dan mungkin naik kapal hanya menyeberangi Selat Malaka. Selebihnya beliau berjalan kaki, entah berapa tahun beliau melakukan, hingga sampai ke kota suci, mencium daripada raudhah makam Nabi SAW dan menetap di Mekah dan Madinah. Sehingga beliau mendapatkan perempuan, kan waktu itu masih bujana, perempuan dari keturunan daripada orang-orang mulia di sana, sehingga melahirkan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Wajar Allah anugerahkan anak cucunya menjadi wali besar. Kenapa? Ada yang sanggup kita lakuin gitu? Ada nggak orang sekarang? Niat cinta ziarah ke umroh, kan sekarang umroh udah dibuka nih. Kalau pakai pesawat, jalan kaki dari Bengras ke kota suci Nabi Muhammad SAW. Wah, mikir dulu, naik motor ngaji cogan aja nggak nyampe-nyampe. Ke Serang juga kadang-kadang nyampe, kadang-kadang enggak. Tuh, bapaknya punya tekad yang tinggi. Kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena mahabbah kepada Nabi, nggak mungkin yang namanya Syekh Isa melakukan perjalanan darat dengan kakinya. Luar biasa. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi berkata bahwasannya seandainya seorang umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merangkak berjalan kaki menuju kota suci dan selalu membaca sholawat sampai kota suci, belum sanggup untuk membalas satu jasa Nabi Muhammad SAW yang menyelamatkan kita umatnya, baik bangsa manusia dan jin, diselamatkan daripada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kadang-kadang jalan kemanapun lupa sama sholawat, bener gak? Lupa sama nabinya. Tapi Nabi nggak lupa sama kita, cuma kita aja yang lupa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau tiap hari baca maulid juga nggak bakal bisa bayar jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini cinta Nabi penuh sama kita, doa Nabi penuh sama kita, ingatan Nabi penuh sama kita.
Cuman kita melakukan timbal balik untuk mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bulan ini adalah bulannya taubat. Kita yang punya salah, kita yang punya khilaf, sekarang waktunya. Kenapa? Bijai hadir Nabi Mustafa Muhammad. Dengan pangkatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah Adam diampuni taubatnya. Dan berbagai macam nabi membawa nama Nabi SAW sehingga tinggi pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para wali diangkat derajatnya karena nama Nabi Muhammad SAW. Dan ini waktunya kita untuk benar-benar memperbaiki diri. Niat kita hadir majelis maulid, ya Allah angkat derajat saya, minta kalau itu, dan matikan saya dalam husnul khatimah. Bimbing keluarga saya, ridhoi keluarga saya, anak istri dan keturunan saya dengan berkah bulan maulid. Dan kita setiap bulan madanya mahaban itu ya Allah. Kalau yang kurang-kurang sholat, minta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah sentuh saya sehingga saya jadi ahli sholat. Ya Rasulullah sentuh saya sehingga saya mampu bersolawat yang banyak kepadamu. Ya Rasulullah sentuh saya sehingga saya mampu berzikir kepada Allah dengan khusyuk. Ya Rasulullah sentuh saya, batin saya sehingga kami dapat nikmat membaca Al-Quran dengan berbagai macam ibadah yang kita belum sanggup menjalaninya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa umroh. Semua digarisin bisa haji. Bisa masuk kota suci Nabi Muhammad SAW. Kalau cerita umroh tuh ada yang hebat di kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali menceritakan di kitab Ihya Ulumuddin tentang seseorang yang umroh selalu membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang mutawif menanya nih sama salah satu rombongan haji, kenapa baca sholawat terus gitu? Tiap-tiap baca sholawat, tiap-tiap baca sholawat. Akhirnya mutawif ini penasaran, karena ada doa-doa itu ya, tapi nggak dia pakai gitu. Dia sholawatan aja. Pernah dengar kisahnya? Akhirnya mutawif ini penasaran, nanya, ya akhi kenapa ya? Saya dengar engkau dari pertama masuk kota suci sholawat terus sampai semua tawaf semua sampai sa'i semua sama tahu sampai wukuf di Arafah tetap sholawat aja dibaca. Akhirnya diceritakanlah sama seseorang tarbiah dulu, kayaknya habis Pak. Suara anak kecil kalah sama gitu ya. Kita udah pakai speaker dengan dia luar dia. Coba nanti gede nafsunya muncul, pikirannya muncul, malu loh teriak-teriak sholawat. Ya, kalau kecil kan tadi kenceng dia ngarang. Kalau kita malu-malu, pelit-pelit suara kita buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya singkat cerita ditanya lah, ya kenapa baca sholawat mulu? Itu banyak caranya nih, ada doa-doanya. Lalu si pemuda ini ngomong sambil meneteskan air mata, sungguh saya punya bapak. Waktu itu pun sedang ingin pas perjalanan waktu mau haji itu. Di tengah perjalanan orang tua saya wafat. Tiba-tiba wajah dan badannya menghitam. Di situ saya sedih ngelihat ayah saya dalam mati kondisi yang mengerikan lah kondisi itu. Akhirnya dia tutup karena sedang melakukan perjalanan, kan otomatis nguburin mendadakan ya di padang pasir itulah. Zaman dulu ini cerita di kitab Ihya Ulumuddin 600 Hijriah 700 Hijriah. Akhirnya sambil menunggu kuburan digali, si anak nih selalu tertidur bermimpi datanglah seorang wujud yang sangat elok luar biasa. Lalu ketika itu menyingkirkan semua yang akan mengganggu mayat bapaknya. Lalu disingkirkan, ditiupin, tiba-tiba memutih badannya bapaknya. Walhasil kaget dia bangun.
Dilihat wajah yang tadi di mimpi, rupanya wajah bapaknya memutih sesuai dengan mimpinya. Akhirnya luar biasa, beliau mimpi lagi, tertidur lagi. Setelah itu didatang yang itu, ditanya sama anak, engkau siapa? Ana Muhammad Rasulullah SAW. Lah, ayah kamu ini memang banyak perbuatan yang tidak diridhoi sama Allah. Artinya banyak dosa lah. Cuman niatnya pengen haji, pengen tobat. Dan dia pernah duduk di majelis sholawat. Sekali sholawatnya mengalir 1 tetes air matanya, sehingga aku datang menjumpainya dan meniupkan ruh dan jasadnya hingga memutih, hingga Allah ampunkan segala dosanya. Akhirnya dikubur tuh orang tua. Dari situ tekad anaknya, kalau cuman sabab dengan sholawat meneteskan 1 air mata dapat mengampuni dosa besarnya orang tuanya, apalagi baca sholawatnya terus-terusan dan masuk kota suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu ingat Nabi dengan sholawat kepada Nabi SAW. Juga sholawat ini bisa mengalir. Kita punya bapak dan ibu, kakek dan nenek, walaupun kita belum sanggup untuk khusyuk dalam sholawat, ingat sholawat walaupun tidak khusyuk, walaupun dengan keadaan mangmang, dapat menyampaikan kita kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hajat, mau punya anak, mau anak soleh, mau anak solehah, walaupun jauh, bisa terbimbing dengan sholawat kepada Nabi SAW. Ingat, orang-orang tua dulu mengajarkan setiap anak yang lahir dalam keturunannya, dia kasih hadiah sholawat yang diamalkan sebagai orang tua untuk anak-anak cucunya. Makanya orang-orang tua dulu tuh ya banyak cerita, yang di sini, yang di Cigadung itu batinnya kuat sama anak cucunya. Kenapa? Anak cucunya disolawatin 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Kalau ada anak 10 ya 10.000 dia anak. Kalau cucunya 20 ya 20.000 dia solawatin buat anak cucunya. Terus ketika kenapa dengan anak dan cucunya kerasa sama dia punya batin. Padahal belum ada SMS, belum ada telepon. Tapi ketika maaf terjadi kecelakaan atau terjadi musibah, itu kontaknya batin sama orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya udah ngambil sinyal dari anak-anak cucunya. Tinggal kita yang punya orang tua nih, jadi orang tua, pernah nggak nyolawatin anak keturunan kita? Kita aja nggak beres-beres sholawatnya. Hah? Sampai kapan? Sampai kiamat, sampai mati. Jangan nunggu mati, jangan nunggu tua sholawat. Kalau udah punya anak, sholawatin anak. Kalau belum punya anak, dengan sholawat kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kita nggak yakin, sama diri sendiri aja nggak yakin. Nah, inilah gunanya kita punya iman, untuk meningkatkan keyakinan kita yang kuat kepada Allah. Orang-orang dulu yang lama, Nabi Allah Ibrahim aja karena kuat keyakinannya 40 tahun baru punya anak. Nabi Allah Zakaria karena kuat keyakinannya 80 tahun baru punya anak. Tapi apa mintanya? Hampir tiap waktu. Artinya kita mau punya rezeki apa, dia minta yang banyak sama Allah. Kuatin keyakinannya. Kita minta kadang-kadang, mintanya pengen cepet. Gimana urusannya? Minta maunya kadang-kadang, sholat hajatnya kadang-kadang, tapi mintanya pengen cepet, pengen banyak. Seorang para nabi minta tiap waktu baru dikasih 40 tahun. Minta tiap waktu, ya Allah, dapat 60-80 tahun baru dijabah Allah. Mereka mendapat kedekatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita jadi kuat iman, kuat pikir, kuat jasad, kuat batin, kuat ruh, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berkoneksi terus kepada Allah Ta'ala,
hingga kita benar-benar menjadi umat yang begitu cinta kepada nabinya, begitu cinta kepada guru-guru pewaris-pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul, Fatihah bil qabul, tamamul kulli shalah wa ma'mul wa salahila hadratin nabi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa Rasulullah Abdu ma'budu wa nabiyyuna min qabli
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namu wa alaiha basyir sallallahu ta'ala minal aminina amin 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 birahmatillah wa karami jazallahu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam mimma huwa ahlu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya malam Ahad besok di Wadingin Al-Insyirah, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Mohon kehadirannya, kita duduk di situ dengan haulnya, kita punya guru, semoga kita bisa fana kepada Sayyidul Walid, karena fana kepada guru membuka fana kepada Nabi. Barang siapa membuka fana kepada Nabi, terbuka fana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cai. Tutup dulu. Cip ke mana? Kasih. Pancak dua. Robet tuh mancak itu mancak robet. Masih temannya Asep Kobon juga. Palura. Masih satu teman. Bukan di situ rumahnya, di salah tapi tahu nggak robet ini. Mancaknya tahu. Itu masih dekat-dekat situ. Pas ya. Kalau dari itu masih belum ya.
Udah. Ya Sayyidina, Bantani ya Sayyidina, Bantani ya Sayyidina.